Jemaat sektor Elefantin yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta Jemaat, Minggu 12 April 2020. Pertama, sesuai dengan keadaan darurat yang dilakukan, maka pelayanan gereja juga disesuaikan dengan pesan Gembala MPH Sinode JPM. Karena itu dimintakan kepada seluruh warga jemaat JPM Rehoboth untuk mentaati pesan dimaksud dengan tetap beribadah di rumah masing-masing. Kedua, Majelis Jemaat JPM Rehoboth bersama seluruh pelayan di jemaat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari pribadi maupun keluarga yang telah turut menopang tugas-tugas pelayanan dengan memberikan berbagai bantuan baik moral maupun material. Kasih Kristus selalu menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Tiga, Majelis Jemaat menyampaikan selamat berbahagia bagi setiap keluarga yang memperoleh kemurahan Tuhan, baik untuk hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan berbagai sukacita lainnya. Doa dan harapan kami kiranya Tuhan menyertai selalu. 4. Ibadah Paskah Kristus kedua tanggal 13 April 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing anggota jemaat dengan pengaturan waktu sebagai berikut. Jam 17.00 WIB di Gereja Rehoboth, Sektor Immanuel, Sektor Horeb, Sektor Karmel, dan Sektor Elim. Jam 18.00 waktu Indonesia Timur di Gereja Kasih Setia, Gereja Kalvari, Sektor Nazaret, Sektor Menara Kasih, dan Sektor El Shaddai. Jam 19.00 waktu Indonesia Timur di Gereja Sion, Gereja Kristi Natalia, Sektor Tiberias, dan Sektor Elefantin. Jam 20.00 waktu Indonesia Timur di Gereja Bethlehem, Sektor Via Dolorosa, Sektor Betabara, Sektor Petra, dan Galilea. Laporan keuangan jemaat dari tanggal 4 April sampai dengan tanggal 9 April 2020 akan kami sampaikan melalui WA masing-masing koordinator unit. Demikian warta jemaat, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ambon 12 April 2020. Pimpinan Harian Majelis Jemaat, Pendeta Hatenu STH Ketua, Penatua SN Lemena Sekretaris. Itu selaku nyanyian persiapan, kita akan bernyanyi dari nyanyian jemaat JPM masing-masing nomor 194, 115, dan 140. Nyanyian JPM 194 nomor 1 dan 2, berjumpa lagi. Bersama
Ibadah Paskah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam kekuatan Allah Sang Sumber Kehidupan, cinta kasih Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan kemurnian Roh Kudus Sang Penghibur. Amin. Mari kembali dengan penuh sukacita kita lantunkan pujian bersama kita dengan melakukan Kidung Jemaat 188 pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, dalam sukacita kebangkitan Yesus, mari membuka diri di hadapan Tuhan, menyadari akan segala keterbatasan, kesalahan dan dosa kita yang sering menyakiti hati Tuhan. Mohon pengampunan dan pembaruan hidup. Mari sama-sama kita masuk dalam pengakuan dan perenungan ini dengan melakukan nyanyian GPR nomor 51 pada ayatnya yang pertama dan yang kedua. Tuhan, Kau tahu diriku lemah. Jemaat kekasih Kristus, di pagi hari, di hari kebangkitan ini, kita akan membaca berita firman Tuhan
yang terambil dari kitab Yohanes 20 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10, dan Roma 6 dari ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya mari kita memohon tuntunan Roh Tuhan atas pembacaan kita di kesempatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih sebuah kesempatan kami dapat merayakan kembali peringatan kebangkitan-Mu dari alam maut. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang memberikan kami anugerah keselamatan, sebuah hidup baru. Ya Allah, teguhkanlah iman percaya kami akan kebangkitan Yesus Kristus melalui pembacaan firman Tuhan. Semoga melalui tuntunan Roh-Mu yang kudus, para kami pelayan jemaat Tuhan di sektor Al-Fatih ini, kami dapat saling tolong-menolong, mengasihi, saling mengingatkan. Kiranya kasih Yesus juga tercurah dalam hidup kami dan terpancar keluar ke tetangga, lingkungan, tempat pengabdian kami. Di dalam Kristus firman yang hidup, penyelamat hidup kami memohon penyertaan. Amin. Kita akan baca secara bersama-sama. Kita mulai. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyungguh ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab Yesus yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Kita lanjut ke rumah yang ke-6, ayat yang ke-10 hingga yang ke-11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Kita yakin bahwa pagi hari ini ada sukacita yang boleh kita alami dan kita rasakan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Karena bukan saja kita boleh diberikan kesempatan untuk kembali menikmati hari Minggu, hari Tuhan, hari persekutuan kita bersama dengan Dia, yang boleh memberikan dan menganugerahkan kehidupan ini bagi kita. Tapi ada sebuah sukacita yang sungguh nyata dalam kehidupan kita, karena dalam kesempatan indah saat ini pun, walaupun di tengah-tengah pandemi virus corona yang membuat semua orang menjadi terbatas dalam berbagai aktivitasnya, semua kita dalam tanggung jawab kehidupan beriman sebagai orang-orang percaya hanya melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Tapi kita boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk kembali bersukacita merayakan peristiwa kebangkitan Kristus. Dan semua orang percaya di tengah-tengah dunia saat ini sementara ada dalam sukacita kebangkitan Yesus itu sendiri. Karena memang kebangkitan Yesus dipahami sebagai hal yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan kita. Ibarat jantung manusia,
Demikianlah Paskah, dia dapat dianalogikan bagi kekristenan kita. Artinya bahwa tanpa jantung, manusia tidak bisa hidup. Demikian juga tanpa kebangkitan, maka sesungguhnya tidak ada kekristenan. Sehingga Paulus pun dalam suratnya dia mengatakan, tanpa kebangkitan, maka sia-sialah iman kamu. Memang benar Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang kebangkitan Kristus, masalah kebangkitan ini adalah sesuatu yang boleh dikatakan tidak mudah untuk dimengerti. Tapi bagi kehidupan kita orang-orang percaya, masalah kebangkitan ini adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita mengerti dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Karena sesungguhnya kebangkitan ini juga menyangkut keselamatan kita, keselamatan hidup umat manusia dan dunia ini. Kebangkitan Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam sukacita kita merayakan Paskah Kristus di saat ini, apa yang sesungguhnya terjadi pada peristiwa Paskah sesungguhnya seperti yang diceritakan oleh Yohanes, yang tadi boleh kita temui dalam bacaan kita, Yohanes pasal 20 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Bacaan kita menceritakan bagaimana murid-murid Yesus yang kalau kita telusuri lebih teliti dalam bacaan kita, ternyata bukan hanya 12 murid yang selama ini mengikuti Yesus, tapi juga mereka orang-orang lain yang setia mengikutinya. Mereka menyikapi tentang kematian guru mereka. Dan dalam hal ini kita temui ada sosok Maria Magdalena, orang yang pertama datang ke kuburan Yesus ini. Sejenak kalau kita melihat Maria Magdalena, Injil sinopsis ini agak berbeda dengan Yohanes. Karena Injil Yohanes menyebutkan bahwa Maria Magdalena yang pertama menyaksikan kubur Yesus yang kosong dan yang bertemu dengan Yesus. Siapakah sebenarnya Maria Magdalena ini? Kalau kita baca di dalam Alkitab, kita temui bahwa Maria Magdalena, dia hanya disebut sebagai orang yang pernah dirasuki 7 setan, dan setan-setan tersebut lalu diusir keluar oleh Yesus. Namun namanya juga itu sering dikaitkan dengan kisah perempuan yang kedapatan bersinang dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11. Dan perempuan berdosa yang membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Namun yang pasti berdasarkan kesaksian Alkitab, Maria Magdalena adalah salah seorang dari perempuan-perempuan yang menyertai Yesus dan para rasul. Dan Maria Magdalena juga berdiri di kaki salib pada saat penyaliban itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, dalam perikop kita disebutkan bahwa pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Seperti kebanyakan kita Bapak Ibu pasti, reaksi Maria Magdalena adalah sangat terkejut. Dan kemudian dia berpikir bahwa mayat Yesus telah diambil orang. Oleh karena itu Maria Magdalena langsung lari meninggalkan kubur itu dan memberitahukan Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan dalam ayat 3 bacaan kita tadi disebutkan bahwa Petrus dan murid yang lain itu segera berangkat ke kubur Yesus. Dan benar bahwa kuburan telah terbuka dan mayat Yesus tidak ada di sana. Petrus dia hanya mendapatkan kain kapan yang tergeletak, dan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Nah, menyikapi hal ini ternyata kesimpulan Petrus dan murid lainnya itu sama dengan Maria Magdalena.
Mereka percaya bahwa mayat Yesus telah dengan sengaja diambil atau dicuri orang. Mengapa mereka berkesimpulan demikian? Kalau kita telusuri kemudian dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-9 kemudian disebutkan di situ. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi boleh dikatakan sejauh ini murid-murid Tuhan Yesus walaupun dalam perjalanan bersama mereka dengan dia setiap saat, ternyata mereka belum mampu memahami perkataan Yesus bahwa dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa ada yang mencuri mayat Yesus, atau oleh tentara Romawi dipindahkan secara diam-diam dan lain sebagainya. Jika memang demikian, maka apa arti perkataan Yesus yang menyatakan bahwa dia akan dibangkitkan pada hari ketiga? Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagian orang mungkin mereka akan menyangkali fakta tentang kebangkitan Yesus. Sebab jika ditinjau dari segi ilmu apapun, kebangkitan manusia setelah mati sama sekali adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Namun menyangkut hal ini, kita harus tahu bahwa Allah bekerja tidak harus selalu sesuai dengan cara berpikir manusia. Allah melampaui cara berpikir kita yang sangat terbatas. Dan karena itu bagi manusia mustahil, namun bagi Allah tidak. Dan inilah jaminan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat Allah lakukan untuk kebaikan kita, umat manusia. Terlebih bagi kita segenap orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kalau dalam peristiwa Paskah ini kemudian kita mendapati kubur yang kosong, maka satu hal yang sungguh harus kita yakini bahwa kubur yang kosong adalah sukacita bagi kita yang percaya. Karena ini membuktikan bahwa memang Yesus benar-benar bangkit. Dan Yesus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup untuk menyatakan segala karyanya di dalam kehidupan kita, umat manusia dan dunia. Dan karena itu apa arti kebangkitan Yesus bagi kita orang-orang percaya saat ini? Yang pertama Bapak Ibu sekali lagi kita mau bilang, tanpa kebangkitan iman Kristen tidak akan ada. Salib itu dia akan tetap kelihatan menyedihkan dan memalukan sebagai akhir hidup Yesus. Dengan kebangkitan kita percaya sungguh Yesus dia hidup. Dan karena itu di dalam Yesus sesungguhnya ada kehidupan. Sehingga kita pun juga harus meyakini sungguh bahwa kebangkitan Yesus yang kedua sungguh mendatangkan kehidupan yang baru dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan kalau kebangkitan Yesus mendatangkan hidup baru bagi kita, seperti apa yang dikatakan tadi dalam bacaan kita yang kedua, dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11. Kalaupun kita harus hidup, marilah kita hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Artinya jadikanlah hidup kita ini sebagai hidup yang juga memberikan kehidupan bagi orang lain. Dan karena itu berkaitan juga dengan pandemi virus corona ini kembali kita diingatkan. Kalau memang Tuhan kita hidup dan kita pun juga bertanggung jawab untuk meneruskan kehidupan itu bagi orang lain. Kalau istilah ketong orang Ambon tiap-tiap hari bilang saat ini, tado saja di rumah. Mari ketong lakukan itu dengan penuh sukacita. Bukan saja sebenarnya kita membantu pemerintah dan gereja untuk memutuskan mata rantai virus corona ini. Tapi disitulah sesungguhnya kemudian kita berupaya untuk terus menghadirkan kehidupan dengan tidak turut menularkan virus ini kepada orang lain.
Dengan berdiam di rumah, disitulah sesungguhnya kita menyatakan keyakinan iman kita bahwa kita hidup untuk menjadi berkat, menjadi sukacita bagi kehidupan banyak orang. Sehingga mari dengan penuh sukacita, walaupun juga dalam peristiwa Paskah ini di awal kita bilang ketong harus di rumah, mari tetap bersukacita, mengimani, meyakini sungguh kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan kita. Karena kebangkitan itu adalah jaminan atas segala pengharapan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, pengakuan bahwa Yesus telah bangkit berarti hidup kita adalah Paskah. Hidup yang telah melewati kematian kekal. Dan itu juga berarti hidup yang baru, hidup yang bertobat. Jalanilah hidup kita dengan terus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, dengan tetap berjalan seturut kehendaknya, supaya makna Paskah ini juga terus dan senantiasa akan nyata dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus menolong, menyertai dan memberkati kita. Selamat Paskah, hiduplah selalu dalam terang kasih-Nya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, mari bersama kita menyatu hati dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dalam sukacita kami merayakan Paskah, peristiwa kebangkitan Kristus, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena kemurahan kasih dan cinta-Mu, kembali kami dimungkinkan untuk larut dalam sukacita merayakan Paskah Kristus di tahun 2020 ini. Meskipun kami sementara diperhadapkan dengan pandemi virus corona yang terus mewabah, tapi Tuhan, Engkau tidak pernah berkekurangan cara atas hidup kami untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu yang membuat kami terus mengalami kebesaran-kebesaran-Mu ya Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu biarlah Engkau berkenan memberkati kami dalam persekutuan kami sebagai anak-anak-Mu yang di pagi ini bersyukur dan bersukacita merayakan peristiwa kebangkitan itu. Kami percaya dalam peristiwa kebangkitan itu ada kehidupan. Dan kehidupan itu telah Engkau anugerahkan bagi kami semua ya Bapa. Biarlah kami boleh terus menjadi orang-orang yang mau menghadirkan kehidupan bagi orang lain sebagai wujud iman kami dalam menyatakan apa yang menjadi panggilan kami di tengah-tengah dunia ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah peristiwa Paskah Kristus di tahun 2020 ini terus menyemangati kami untuk menghadirkan kehidupan bersama dengan semua orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap bersyukur dan bersukacita dalam memaknai Paskah Kristus dalam seluruh perjalanan hidup yang Engkau anugerahkan. Supaya apapun bentuk tantangan, apapun bentuk pergumulan, persoalan hidup yang kami hadapi saat ini, kami tetap kuat melangkah, melakukan yang terbaik bukan hanya bagi diri kami, tapi juga demi dan untuk hormat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon Bapa, ketika di pagi ini pun di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, berdiri mesbah-mesbah Tuhan tempat kami, menyatukan persekutuan kami dengan Engkau ya Bapa. Berkatilah kami dalam mesbah-mesbah keluarga dan rumah tangga kami,
supaya ibadah Paskah di pagi ini sungguh-sungguh boleh menghadirkan sukacita dan kebahagiaan tersendiri bagi semua kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, dengan apapun yang kami boleh jalani dan lalui Bapa. Kami percaya sungguh Tuhan, dalam mesbah-mesbah keluarga, rumah tangga kami pun, kami boleh membawa apa yang menjadi bagian hidup kami, termasuk apa yang menjadi tugas tanggung jawab aktivitas kami, apa yang menjadi harapan dan gumulan-gumulan yang sementara kami perjuangkan saat ini. Kami mohon berkenanlah ya Bapa, Engkau mendengar segala sesuatu yang kami bawa. Kami nyatakan lewat mesbah-mesbah keluarga rumah tangga kami, supaya disitulah kami akan terus menerima dan merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup ini, yang membuat kami terus termotivasi untuk berkarya, memberitakan Engkau bagi dunia ini Bapa. Di tengah-tengah berkembangnya virus corona, kami pun terbatas dalam berbagai aktivitas dan tanggung jawab kami. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas atas hidup ini. Tuhan selalu punya 1001 cara untuk menyatakan karya kasih dan kebaikan-Mu atas kami. Karena itu biarlah Bapa tetap menjaga, melindungi, menyertai kami dalam hari-hari hidup kami di tengah-tengah pergumulan kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan pun juga dalam kehidupan kami bersama di provinsi dan kota ini. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini Bapa, biarlah kami tetap dapat bersyukur untuk setiap keadaan-keadaan yang kami lalui. Dan biarlah keadaan-keadaan ini juga tidak memutuskan iman percaya kami bahwa akan selalu tersedia kasih dan berkat Tuhan bagi kehidupan rumah tangga kami. Sehingga seterbatas apapun kami melakukan tanggung jawab kami, tanggung jawab kerja dan usaha kami, biarlah Tuhan Engkau terus membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu dan mencurahkan itu semua bagi kami, sehingga kami pun tidak akan pernah berkekurangan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Pun juga anak-anak kami, ketika saat ini pun harus terbatas dalam tanggung jawab pendidikan mereka. Banyak di antara mereka, bahkan hampir semua mereka harus menjalani proses belajar di rumah. Tapi biarlah itu semua tidak akan pernah menjadi suatu penghalang bagi mereka, untuk bagaimana mereka dapat terus berjuang dalam tanggung jawab pendidikan ini, untuk menjadikan diri mereka sebagai pribadi-pribadi yang nantinya akan sukses dan berhasil untuk meraih cita-cita dan harapan masa depan mereka. Karena sungguh masa depan mereka ada di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dan bagi mereka yang sungguh-sungguh berjuang bagi hidup dan masa depan ini, keberhasilan dan kesuksesan itu akan Engkau limpahkan bagi mereka, menjawab segala sesuatu yang menjadi pergumulan-pergumulan masa depan mereka. Karena itu ya Bapa, kami berdoa, biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati semua terkasih kami dalam persekutuan keluarga kami, entah suami, istri, anak-anak yang mungkin saat ini jauh terpisah dari kami oleh karena tanggung jawab kehidupan, tanggung jawab pergumulan masa depan. Biarlah kasih penyertaan-Mu selalu nyata Bapa, supaya semua mereka pun tetap terjaga, terlindungi dengan baik. Mereka pun akan dapat melakukan segala tanggung jawab mereka dalam tuntunan kasih dan cinta-Mu saja. Ya Allah, ya Bapa yang di surga, berkenanlah juga kiranya Engkau memberkati segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab dan gumulan pelayanan kami, yang juga saat ini oleh karena pandemi virus corona ini, kami terbatas dalam segala sesuatu. Tapi sungguh sampai saat ini dalam sukacita merayakan Paskah Kristus, kami boleh terus mengalami kebaikan-kebaikan-Mu Bapa. Kami boleh mengalami segala kuasa kasih dan cinta-Mu yang turut menopang kami, sehingga apa yang menjadi pergumulan bersama ini tidak membatasi ruang gerak kami untuk tetap mau berkarya memberitakan Tuhan bagi dunia ini. Biarlah Tuhan, Engkau tetap memberkati segala sesuatu yang kami karyakan dalam panggilan-panggilan pelayanan yang Tuhan telah nyatakan bagi kami.
Biarlah dalam tanggung jawab pelayanan ini juga bersama dengan pemerintah kami siap untuk memberikan yang terbaik, terlebih khusus dalam turut memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Biarlah semua kami sebagai umat-Mu juga terbangun kesadaran baik secara pribadi pun juga kesadaran bersama dalam keluarga, untuk kami pun juga boleh mengikuti dan menaati apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi himbauan, apa yang menjadi seruan yang disampaikan baik oleh pemerintah maupun gereja ini, untuk bersama-sama kami menyatakan tanggung jawab beriman kami. Karena itu ya Tuhan, berkatilah kami semua Bapa dalam seluruh aktivitas tanggung jawab kehidupan dan pelayanan yang Engkau percayakan ini. Dan karena itu juga seluruh tanggung jawab pelayanan yang berlangsung di tengah-tengah sektor pelayanan elefantin ini, kami taruh seutuhnya hanya di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah segala sesuatu yang kami nyatakan baik di dalam unit lewat wadah-wadah pelayanan ataupun juga tanggung jawab pelayanan lainnya, biarlah Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Terlebih juga bagi gumulan bersama sektor ini dalam proses pembangunan gedung gereja elefantin, biarlah Tuhan berkarya di dalam segala sesuatunya. Memberkati panitia dalam seluruh proses-proses yang sementara dan akan terus dilakukan dalam menggumuli akan proses pembangunan gedung gereja ini. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, supaya biarlah yang terbaik boleh mereka miliki dan nikmati dalam seluruh tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan ini. Berkatilah semua umat Tuhan yang ada di sektor ini dalam menopang seluruh proses ini Bapa, supaya bersama-sama mereka akan saling menopang, saling menguatkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam seluruh persekutuan bersama yang sehati sepikir, apa yang menjadi rencana-rencana pembangunan ini biarlah boleh terlaksana hanya di dalam kasih dan rencana-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah Bapa, Engkau terus memberkati dan menyertai kami. Dan biarlah kami akan terus diberkati dalam hari-hari hidup kami ke depan, dengan apapun yang senantiasa akan kami karyakan. Biarlah Tuhan kami pun juga akan boleh terus bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh memberikan kami kesempatan baik itu menikmati berkat pertambahan setahun usia kehidupan, pun juga berkat-berkat hari ulang tahun pernikahan. Biarlah kami boleh terus diberkati dalam segenap kehidupan dan tanggung jawab kami, untuk menjadikan diri dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Allah Bapa di surga. Lalu Bapa pun memberkati pemerintah kami dengan segala sesuatu yang saat ini sementara mereka lakukan dalam seluruh tanggung jawab pembangunan bangsa, negara, provinsi, dan kota ini. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami dengan segenap tanggung jawab mereka. Pun juga termasuk upaya-upaya di tengah-tengah mewabahnya virus corona ini. Biarlah Tuhan memberkati berbagai hal yang dilakukan dalam seluruh penyelesaian kasus ini ya Bapak, termasuk di dalamnya ketika dalam upaya pemerintah memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan memberkati para medis yang menjadi garda terdepan dalam kumpulan bersama kami dalam menopang para pasien penderita COVID-19 ini Bapak. Biarlah Tuhan memberkati semua mereka dengan upaya-upaya medis mereka. Mereka pun juga boleh melakukan yang terbaik. Bagi para penderita yang positif, Tuhan kami pun berdoa, Bapa jamah dan lawat mereka. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu juga turut menyembuhkan dan memulihkan mereka Bapa. Sehingga lewat kesembuhan dan pemulihan yang mereka alami, di situ pula ada pujian syukur dan terima kasih yang boleh mereka nyatakan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu juga boleh tutup bungkus seluruh kehidupan kami bersama. Baik kami di kota Ambon, di tengah-tengah mewabahnya virus corona ini. Biarlah semua kami terselamatkan dalam cinta dan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Karena itu kami berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan dalam seluruh doa dan pengharapan kami saat ini.
Biarlah Tuhan berkenan menyertai dan memberkati kami. Itu juga termasuk memberkati persekutuan hidup keluarga Referensi di sini. Ya, dengan penuh sukacita boleh menjadikan rumah kediaman keluarga ini sebagai tempat kami membangun mesbah dengan Tuhan. Menjadi berkat dalam persekutuan pelayanan yang terbangun di sektor Evangel ini. Biarlah berkat kasih, sukacita, damai, sejahtera Tuhan terus dan senantiasa melimpah bagi kehidupan keluarga ini dalam seluruh kumpulan tugas tanggung jawab kehidupan yang Tuhan boleh percayakan. Dan juga semua kami yang boleh terlibat bersama dalam ibadah perayaan Paskah saat ini. Masing-masing kami dengan tanggung jawab kami, dengan pelayanan kami. Tuhan jadikanlah itu semua sebagai persembahan yang hidup di dalam tangan kasih. Dan apapun yang kami lakukan tidak akan menjadi sia-sia, tapi akan terus menjadi berkat dalam kehidupan bersama kami. Terimalah juga seluruh persembahan kami. Biarlah semuanya itu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan segala sesuatunya tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi akan terus menjadi berkat dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, persekutuan kami. Terlebih dalam menopang seluruh kumpulan tanggung jawab pelayanan bersama kami di tengah-tengah dunia ini. Ini kami dalam harapan doa kami bawa kepada Allah Bapa di sorga hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seluruh persekutuan bersama kita di pagi ini akan segera usai. Mari sama-sama kita melakukan Kidung Jemaat nomor 426 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Mari kita berdiri dan sama-sama kita lantunkan pujian ini. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Dan damai yang benar
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus memanggil kita untuk membawa kabar baik tentang kehidupan yang dianugerahkan oleh Yesus yang bangkit, dan menjadi saksi kebangkitannya dengan berjuang membela kehidupan yang sementara terancam. Janganlah gentar, sebab kita tidak pernah berjalan sendirian. Arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah Sang Pencipta memampukan kita untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera. Yesus Kristus memampukan kita untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan. Roh Kudus memampukan kita menjadi berkat di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Amin. Ibadah Paskah kita selesai dengan menyampaikan selamat pagi, selamat hari, selamat merayakan Paskah Kristus. Percayalah dan berjuanglah membela kehidupan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian.